Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan kali ini adalah keluarga sebagai kesatuan yang utuh. Nas kita adalah dari Matius 19 ayat 1-12. Di dalam nas ini, Tuhan Yesus terlibat di dalam 3 pembicaraan. Pertama adalah dari ayat 1 sampai ayat ke-6, pertanyaan diajukan oleh orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus. Di dalam pembicaraan pertama ini, pada intinya Tuhan Yesus mengatakan perceraian bukanlah kehendak Tuhan. Yang kedua adalah orang-orang Farisi yang sama melanjutkan pertanyaannya dengan pertanyaan kedua di ayat 7-9. Di dalam pembicaraan ini dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi akibat dari dosa seksual. Pembicaraan yang ketiga adalah antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di ayat 10-12. Dari pembicaraan ini kita mengetahui tidak menikah adalah pilihan hidup yang juga alkitabiah. Mari kita lihat lebih jauh pembicaraan pertama. Ayat ketiga, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Dari nas firman Tuhan ini kita mengetahui bahwa pertanyaan ini diajukan orang-orang Farisi untuk menjebak Tuhan Yesus. Menjebak Tuhan Yesus bagaimana? Supaya Tuhan Yesus mengatakan sesuatu tentang perceraian yang bertentangan dengan hukum Musa yang diikuti oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Farisi di ayat 3 ini adalah dari Ulangan 24 ayat 1. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dari ayat inilah orang-orang Farisi tadi menanyakan pertanyaan yang ada di ayat 3. Tuhan Yesus menjawab di ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Tuhan Yesus mengembalikan pertanyaan orang-orang Farisi yang diambil dari Ulangan 24 ayat 1 tadi kepada firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Orang-orang Farisi membawa pertanyaan ini ke perceraian antara suami dan istri. Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi tadi dengan membawa mereka ke firman Tuhan, Kejadian 1:27 ini, yang menunjukkan dengan jelas Tuhan menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan pada saat itu di Taman Eden, dan pada saat dinikahkanlah dua orang itu oleh Tuhan, mereka tidak di dalam situasi perceraian dalam bentuk apapun juga, karena satu laki-laki satu perempuan. Perhatikan juga di dalam frasa satu laki-laki dan satu perempuan ini, satu laki-laki memiliki istri, satu perempuan. Demikian juga sebaliknya. Jadi orang-orang Farisi bertanya, bolehkah perceraian? Tuhan Yesus menjawab, tidak ada perceraian pada saat Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Tuhan membuat mereka berdua suami dan istri. Tuhan Yesus melanjutkan jawabannya di ayat 5 dan 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di sini Tuhan Yesus kembali mengacu kepada firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2:24. Perhatikan kata meninggalkan. Di dalam bahasa asli ini memiliki konotasi dilakukan dengan sengaja dalam jangka waktu yang permanen. Firman Tuhan menekankan pentingnya pernikahan dengan si suami setelah menikah meninggalkan ayah dan ibunya, dengan sengaja meninggalkan ayah dan ibunya, mengikuti istrinya untuk tujuan permanen. Hal kedua yang ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah kata bersatu. Di dalam bahasa aslinya, kata bersatu ini mengacu kepada persatuan fisik, persatuan mental, persatuan emosi, persatuan rohani antara seorang suami dengan istrinya. Ini menunjukkan betapa Tuhan menekankan pernikahan. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah menghendaki adanya perceraian. Mari kita lihat lebih dalam kata meninggalkan yang dalam bahasa aslinya adalah kata leipo dan kata bersatu yang di dalam bahasa aslinya adalah kolau. Di dalam konteks perjanjian lama, ini Tuhan Yesus mengacu ke perjanjian lama pada saat Tuhan Yesus mengatakan ayat 5 dan 6 ini. Dua kata itu adalah kata yang dipakai di dalam bahasa covenant atau di dalam bahasa perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Dipergunakan kata meninggalkan dan bersatu di dalam bahasa aslinya. Di ayat 5 dan 6 ini Tuhan Yesus mempergunakan dua kata yang sama tadi untuk menunjukkan bahwa pernikahan adalah perjanjian juga, adalah covenant juga antara Tuhan dengan anak-anaknya. Mari kita perhatikan lebih jauh lagi kata satu daging. Di dalam bahasa aslinya mia sarx itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Perhatikan tadi kata satu ini mengacu ke fisik, mental, emosi, rohani. Hanya Tuhan yang dapat menyatukan fisik, mental, emosi, rohani antara dua orang manusia, laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, pernikahan hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Kalau itu antara dua orang anak Tuhan. Dengan demikian, pernikahan adalah milik Tuhan. Jadi kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang memberi suatu kuasa pada seorang pendeta atau seorang hakim pengadilan pernikahan, sehingga dengan si anak-anak Tuhan ini memberi kuasa tadi, seorang pendeta atau hakim pengadilan pernikahan bisa menceraikan dua orang anak Tuhan, maka si anak Tuhan yang melakukan ini pada dasarnya memberikan kekuasaan kepada pendeta itu, kepada hakim pengadilan pernikahan itu di atas Tuhan. Memberi kuasa di atas Tuhan kepada manusia, bukankah itu suatu penghinaan terhadap Tuhan? Jadi jangan sekali-sekali bagi anak-anak Tuhan bercerai. Karena dengan melakukan itu, anak-anak Tuhan ini menghina Tuhan dengan memberi kuasa kepada manusia untuk merusak apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Dengan jelas di sini firman Tuhan mengatakan perceraian bukan kehendak Tuhan. Kita lanjutkan ke pembicaraan yang kedua, di mana ada pernyataan bahwa perceraian dapat terjadi akibat dosa seksual. Orang-orang Farisi tadi melanjutkan pertanyaannya kepada Tuhan Yesus. Kata mereka kepadanya, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Itu ada di ayat 7. Dari para ahli Alkitab yang mempelajari hal ini, pada saat Tuhan Yesus menjawab pertanyaan ini yang nanti akan kita lihat, jawaban Tuhan Yesus itu menjelaskan lebih dalam mengenai Ulangan 24 ayat 1-4 yang diacu oleh orang-orang Farisi yang menanyakan pertanyaan ini kepada Tuhan Yesus. 2 kali kata surat cerai disebutkan di dalam ayat 1-4 ini. Tujuan Musa mengatakan itu adalah nomor 1, melindungi kesucian pernikahan di antara anak-anak Tuhan. Jika di dalam pernikahan itu terjadi hal-hal yang bisa merusak kemuliaan Tuhan.
Kedua, untuk melindungi istri-istri dari suami-suami yang seenaknya sendiri saja memperlakukan istri mereka. Dengan kesalahan sekecil apapun di masa itu, seorang suami bisa menceraikan istrinya. Jadi apa yang dilakukan oleh Musa ini sebetulnya untuk melindungi istri-istri itu. Ketiga adalah untuk melindungi istri-istri atau wanita-wanita yang ada kemungkinan diperlakukan dengan seenaknya sendiri oleh suami mereka, dalam arti kata diceraikan seenaknya sendiri. Apa yang dilakukan Musa ini adalah untuk melindungi si wanita-wanita itu, istri-istri itu, dari komunitas mereka sendiri yang bisa menganggap si wanita-wanita atau istri-istri yang diceraikan seenaknya sendiri ini sebagai wanita-wanita tidak baik, dianggap sebagai pelacur. Untuk melindungi itulah Musa mengatakan Ulangan 24 ayat 1-4. Dan dengan mengatakan hal ini tadi secara tersirat, Tuhan Yesus juga menjelaskan lebih dalam kepada orang-orang Farisi itu bahwa mereka salah menafsirkan pernyataan Musa. Menurut orang-orang tadi yang bertanya kepada Tuhan Yesus di ayat 7, mereka mengatakan Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai. Artinya Musa memerintahkan untuk menceraikan istri-istri yang dianggap tidak baik atau tidak sesuai dengan selera si suami-suami. Padahal bukan begitu. Kata memerintahkan yang disampaikan di ayat 7 ini, bahasa aslinya adalah ene teilato. Menurut orang-orang Farisi itulah yang disampaikan Musa. Tuhan Yesus melalui ayat 8, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tuhan Yesus mengatakan, bukan ene teilato, bukan memerintahkan, tapi mengizinkan. Musa mengizinkan, bahasa aslinya epitrepsen atau epitrepo. Sangat berbeda antara memerintahkan dengan mengizinkan. Jadi Tuhan Yesus katakan di sini, Musa tidak memerintahkan perceraian. Dan dari konteks yang barusan saja kita bicarakan, Tuhan Yesus menyampaikan secara tersirat, Musa mengizinkan perceraian karena akibat buruk dari pernikahan yang merusak bisa menghancurkan kemuliaan Tuhan. Makanya Musa mengizinkan perceraian, bukan memerintahkan perceraian. Dan kalau kita pelajari lebih dalam daripada nas yang sedang kita renungkan ini, Tuhan Yesus menyampaikan konteks daripada Musa mengizinkan perceraian, bukan memerintahkan ya, sekali lagi, adalah karena adanya dosa seksual yang bisa merusak kesucian pernikahan, yang bisa menghancurkan kemuliaan Tuhan. Namun dengan itu semua dikatakan oleh Tuhan Yesus, baik secara tersurat maupun tersirat, Tuhan Yesus juga mengatakan di bagian terakhir dari ayat 8, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Artinya, perceraian yang meskipun diizinkan untuk terjadi bukan dari Tuhan. Karena bukan begitulah awalnya yang tadi barusan kita bicarakan antara laki-laki pertama dan perempuan pertama di Taman Eden. Dan satu hal penting lagi dari ayat ini yang kita harus betul-betul mengerti mengenai pernikahan di mata Tuhan adalah Yesus sendiri yang berbicara. Karena ketegaran hatimu, karena ketegaran hati orang-orangnya Tuhan sendiri di masa itu. Kata ketegaran hati ini di dalam konteks Alkitab yang manapun selalu dihubungkan dengan anak-anak Tuhan tidak mengikuti firman Tuhan. Anak-anak Tuhan melecehkan firman Tuhan. Dengan kata lain, siapa bercerai, dia melecehkan firman Tuhan, menistakan Tuhan. Karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, yaitu antara lain Tuhan tidak menghendaki perceraian. Adapun pembicaraan terakhir adalah antara Tuhan Yesus dengan murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Ayat 10, murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Murid-murid mengusulkan hal ini mengingat bahwa pernikahan yang buruk
buruk yang tidak memuliakan Tuhan dapat mengakibatkan anak-anak Tuhan melecehkan firman Tuhan, dapat mengakibatkan anak-anak Tuhan menista Tuhan. Makanya daripada hal itu terjadi, murid-murid mengusulkan sebaiknya gak usah menikah saja, tetap sendiri saja. Mari kita lihat reaksi Tuhan Yesus di ayat 11 dan 12. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Di sini secara tersurat dan tersirat, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya sendiri, hanya mereka yang dikaruniai, karunia tetap sendiri, karunia untuk tidak menikah lah yang tetap sendiri, tetap tidak menikah. Dan Tuhan Yesus menjelaskan lebih jauh bahwa orang-orang yang dikaruniai karunia tetap sendiri ini termasuk mereka yang memang lahir tidak bisa menikah. Mungkin karena ada cacat bawaan atau hal-hal lain yang terjadi sejak di dalam kandungan. Kedua adalah mereka yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ini termasuk orang-orang yang ditangkap di dalam peperangan, lalu orang-orang yang ditangkap ini dikebiri. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang dengan kemauannya sendiri memang tidak bisa menikah. Baik itu karena janji iman, baik itu karena hal-hal lain, karena kerajaan surga. Jadi demikianlah renungan kita mengenai keluarga sebagai kesatuan yang utuh. Mari kita tutup renungan ini dengan melihat beberapa penerapan. Penerapan ini saya ambil dari Matius 19 ayat 1-12 yang sudah kita bicarakan tadi. Pertama adalah, jangan ada kata cerai di dalam kosa perbendaharaan kata anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan tidak menghendaki perceraian. Penerapan yang kedua, jangan berpikir tentang cerai. Jangan masukkan kata cerai itu di dalam pikiran kalau kita adalah anak-anak Tuhan. Ide tentang perceraian itu melecehkan firman Tuhan, menistakan Tuhan. Dan yang terakhir adalah kalau seorang anak Tuhan akan tetap sendiri, itu adalah karena Tuhan memanggil si anak Tuhan itu untuk tetap sendiri, untuk tidak menikah. Dengan kata lain, itu adalah karena karunia dari Tuhan, bukan karena lifestyle. Kalau kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dari nas yang kita renungkan ini, kita memuliakan Tuhan. Dan pada saat Tuhan dipermuliakan oleh anaknya, Tuhan akan memberkati anak-anaknya yang memuliakan dia itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin.